Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai tim oposisi dari mosi bahwa pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam menyampaikan kebijakan. Sebelum menelaah lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Jonathan Marvin Simatupang dari SMA Negeri 31 Jakarta. Saya di sini tidak setuju dengan mosi tersebut dan argumen pengalihan tanggung jawab. Sebenarnya dengan menggunakan influencer, pemerintah tidak melakukan pengalihan tanggung jawab. Pemerintah tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap kebijakan-kebijakannya, namun hanya saja cara penyampaiannya dilakukan oleh influencer agar mendapatkan audiens yang lebih banyak dan dapat menyentuh unsur-unsur atau masyarakat tertentu. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi penyampaian influencer tersebut atau cara penyampaian influencer tersebut. Jika influencer tersebut dapat menyampaikan narasi dengan baik, dengan tepat, dan menjangkau banyak audiens, maka influencer tersebut akan tetap dipakai oleh pemerintah. Namun, jika sebaliknya, yaitu influencer tidak dapat menjelaskan kebijakan dengan tepat dan tidak dapat menjangkau audiens dengan banyak, maka influencer tersebut tidak akan dipakai oleh pemerintah. Saya juga menentang argumen bahwa influencer yang menyampaikan bukan merupakan ahli atau orang yang ahli dalam bidangnya. Ini juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menseleksi influencer yang akan menyampaikan kebijakannya. Influencer yang dipilih sudah semestinya memiliki standar kualifikasinya sendiri, sehingga tidak hanya terkenal, namun mereka juga sudah terbukti melalui algoritma bahwa mereka memiliki penonton yang setia dan respon yang positif. Lalu saya juga tidak setuju dengan argumen bahwa untuk mendapatkan exposure yang lebih itu harus mengorbankan kualitas dari informasi yang disampaikan. Sebenarnya influencer yang dipilih karena pemerintah sudah bertanggung jawab dalam menseleksi siapa saja influencer yang akan menyampaikan kebijakannya. Maka influencer yang dipilih oleh pemerintah sudah pasti merupakan orang dengan kapasitas yang tepat dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai informasi tersebut. Sehingga walaupun audiens yang mendapatkan informasi banyak, namun hal tersebut tidak mengorbankan kualitas dari informasi yang disampaikan oleh influencer tersebut. Justru saya setuju akan penggunaan influencer dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena penggunaan influencer dapat membawa dampak ekonomi yang besar jika kita mengesampingkan informasi politik. Influencer dapat digunakan oleh pemerintah selain kebijakan-kebijakan politik. Pemerintah dapat menggunakan influencer dalam menyampaikan kebijakan seperti pariwisata, program pemerintah, ataupun produk dari pemerintah. Hal ini karena influencer memiliki audiens atau pendengar yang lebih banyak, sehingga dari apa yang telah disampaikan oleh influencer tersebut, audiens yang banyak mau menggunakan apa yang diinformasikan oleh influencer tersebut, sehingga hal itu dapat membawa dampak ekonomi yang besar bagi negara kita. Penggunaan influencer sebagai instrumen promosi seperti yang saya cantumkan di argumen sebelumnya tadi sudah dilakukan di berbagai negara seperti Dubai yang sudah memanfaatkan penggunaan influencer dalam menyampaikan kebijakan pemerintah secara masif, atau Korea yang menyampaikan promosi kota Seoul sebagai untuk sarana pariwisata dengan memanfaatkan artis ternama yaitu BTS. Selain itu, dari semua argumen yang saya telah membicarakan, influencer dapat menciptakan keterlibatan otentik dengan masyarakat, terutama masyarakat
di kalangan masyarakat milenial dengan kualitas konten tinggi. Sehingga selain informasi didapat, masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut juga menarik perhatian, tertarik akan informasi yang disampaikan oleh influencer tersebut. Tambahan lagi bahwa untuk bisa menjaring audiens dan meningkatkan return of investment atau ROI, banyak dari pejabat pemerintah yang berkolaborasi dengan influencer. Pejabat pemerintah terbukti lebih tertarik kepada influencer dibandingkan selebritis karena mereka menyadari suatu fakta bahwa influencer sangat otentik dan dapat menjembatani jarak antara target audiens dan pejabat pemerintah itu sendiri. Influencer juga menjadi salah satu strategi yang populer yang digunakan untuk meningkatkan engagement atau respon atau keterikatan dari audiens dan brand awareness atau kesadaran akan produk ataupun program yang ditawarkan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh influencer adalah mereka memiliki basis followers yang loyal dan tingkat engagement yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat memberikan lebih dari satu keuntungan bagi sebuah program. Hal ini juga mampu memiliki potensi besar untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Belum lagi, jika dieksekusi dengan baik, tentu influencer dapat menghasilkan ROI atau return on investment yang lebih tinggi. Sebagai penjelasan atas ROI, apa itu ROI atau return on investment? Return on investment adalah pejabat pemerintah yang mengeluarkan biaya, potensi pengembalian atau hasil yang pejabat pemerintah nantinya akan dapatkan di kemudian hari. Dari seluruh argumen tersebut, saya tidak setuju atas larangan penggunaan influencer untuk menyampaikan kebijakan. Demikian dari argumen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.